buku politik pendidikan dari Paulo Freire. Nah, Paulo Freire ini seorang pedagogis dari Brazil. Dia pakar pendidikan dari Brazil, dan walaupun pemikirannya itu lebih prefer ke komunis atau ke kiri, tetapi kita sangat antusias terhadap membaca buku-buku Paulo Freire ini. Kenapa? Karena Paulo Freire ini identik dengan apa yang kemudian ia sebut sebagai konstientisasi atau penyadaran, gerakan penyadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah pendidikan yang membebaskan atau menyadarkan. Nah, Paulo Freire mengawali bukunya dengan menjabarkan terlebih dahulu mengenai perilaku belajar. Perilaku belajar itu sebenarnya membuat kita harusnya memiliki kesadaran peran, bahwa peran apa kita mainkan di tengah-tengah realitas sosial kita, sehingga dengan kesadaran peran kita sebagai pembelajar, kita kemudian memiliki paradigma. Nah, misalnya kalau kita baca Kunto Wijoyo ada paradigma Islam, misalnya juga kalau kita baca Ali Saryati ada paradigma kaum intelektual atau paradigma kaum tertindas. Itu semua hasil dari pembacaan para ideolog-ideolog. Nah, karena sejatinya pendidikan itu haruslah pendidikan yang menyadarkan. Dengan pendidikan yang menyadarkan itu diharapkan bahwa seluruh peserta didik atau seluruh pembelajar itu memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai rendah hati. Dengan rendah hati itulah kemudian ia tidak tercerabut dari akar-akar sosialnya di masyarakat, sehingga ia bisa menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan menjauhi keterbelakangan. Nah, mengenai dengan ketiga hal tersebut, maka penting kiranya untuk kita membahas tentang bukan saja buta huruf aksara, tetapi buta huruf politik. Bahwa buta huruf aksara itu adalah persoalan individu. Nah, misalnya kalau kita naikkan skalanya ke dalam buta huruf aksara yang sifatnya sosial, di situ sudah perannya pemerintah. Sebagaimana misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi yang harus kita garis bawahi di sini, pengentasan buta aksara bukan sekadar buta aksara yang sifatnya teks. Karena jika pengentasan buta aksara yang sifatnya teks, ya solusinya sederhana, menyotorkan kata-kata atau mengajarkan cara membaca. Tetapi yang lebih gawat lagi daripada itu adalah bagaimana kita mengentaskan buta aksara yang sifatnya kontekstual. Maksudnya bahwa buta aksara politik itu lebih berbahaya daripada buta aksara huruf. Kenapa? Karena harga di pasar, misalnya kayak sayur, ikan, atau harga BBM, harga listrik, dan sebagainya, itu ditentukan oleh mekanisme politik. Jadi yang paling berbahaya dari segala jenis buta huruf adalah buta huruf politik. Nah, Paulo Freire lebih lanjut mendefinisikan bahwa pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang bermodelkan bergaya tani atau pendidikan berbasis tani. Kita mengambil contoh pertanian. Pertanian itu ya si petani menanam benih kemudian mengharapkan hadirnya buah dari hasil tanamannya. Begitulah analogi yang tepat menurut Paulo Freire dalam sistem pendidikan. Bagaimana seorang guru itu selaku petani yang kemudian merawat benih-benih intelektualitas itu dan kemudian mendapatkan buah dari hasil pertanian pengetahuannya. Berbeda dengan misalnya pendidikan sekuler abad sekarang, yaitu pendidikan yang berbasiskan banking education. Jadi sang guru hanya bertugas untuk menanamkan atau menyetorkan atau menabung kata-kata di dalam otak si peserta didik. Jadi tepatlah ketika Paulo Freire menyatakan bahwa membaca itu bukanlah mengkonsumsi pengetahuan atau upaya penyetoran kata-kata yang ada dalam buku ke dalam otak kita, tetapi membaca lebih jauh daripada sekedar konsumsi pengetahuan adalah reproduksi pengetahuan baru. Bahwa ketika kita membaca buku misalnya, kemudian kita berhenti dan merenung, melakukan refleksi dan mendapatkan ide-ide baru untuk kemudian menciptakan tindakan-tindakan baru pula. Nah, karena peran kita sebagai pekerja sosial tentunya adalah menciptakan perubahan sosial. Nah, pekerja sosial didefinisikan oleh Paulo Freire ini sebagai mereka yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya kayak petani, misalnya nelayan. Bayangkan jika petani tidak pergi bertani atau nelayan tidak pergi melaut, maka kita tentunya akan kelaparan. Nah, satu hal juga jenis dari pekerja sosial adalah guru, karena guru kan pekerjaannya juga menyentuh hajat hidup orang banyak. Jika petani dan nelayan itu memenuhi kebutuhan nutrisi biologis kita atau nutrisi makanan kita, sementara guru itu
juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi akal kita. Jadi guru juga, kata Paul Freire, dimasukkan dalam kategori pekerja sosial. Nah, seluruh pekerja sosial harusnya pro terhadap kaum mustadafin kalau kita mengambil definisi dari Ali Saryati. Kaum mustadafin adalah mereka yang tentunya tertindas atau kaum duafa kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Sehingga para pekerja sosial ini misalnya mereka harusnya tidak pro status quo jika pemerintah itu tidak pro terhadap rakyat. Tetapi jika pemerintahnya ternyata pro terhadap rakyat, ya tidak apa-apa saja pekerja sosial ini bermitra dengan pemerintah. Nah, misalnya contoh dari pekerjaan pekerja sosial adalah apa yang kemudian kita sebut sebagai reformasi agraria, misalnya dalam bidang pertanian, bahwa pertanian atau tanah sebagai aset itu bisa dibagikan secara merata jika tidak dimanfaatkan oleh si empunya tanah. Itulah juga misalnya yang berlaku dalam Islam, jika tanah tidak digarap, kemudian tanah itu bisa digunakan sebagai fungsi sosial. Nah, fungsi sosial dalam tanah juga masuk dalam Undang-Undang Pokok Agraria kita yang sudah diamalkan sejak tahun 1960-an. Nah, lebih lanjut dari tujuan pendidikan yaitu adalah konstitusasi atau penyadaran. Penyadaran tentunya berfungsi untuk kemudian menciptakan sifat kritis atau menciptakan cara berpikir kritis dari peserta didik. Dari sifat kritis peserta didik inilah muncullah kaum-kaum progresif yang tentunya selalu berjarak terhadap kekuasaan yang tidak pro terhadap rakyat. Nah, inti terdalam dari politik pendidikan Paul Freire ini adalah pendidikan humanis. Bahwa pendidikan humanis itu adalah pendidikan yang tentunya memanusiakan manusia. Mereka tentunya adalah kalangan terdidik yang memberantas buta huruf politik. Nah, berkaitan dengan buta huruf politik dan buta huruf aksara, kita kemudian dapat melakukan 4 tipologi, membagi ke dalam 4 tipologi. Misalnya, ada yang buta huruf secara aksara, tetapi tidak buta huruf secara politik. Memang mungkin dia tidak mampu membaca dan menulis, tapi dia memerhatikan konteks sosial di masyarakatnya. Sebaliknya, ada yang buta huruf secara politik, walaupun dia sangat cerdas secara aksara, mungkin dia doktoral atau bahkan profesor, tapi dia apatis terhadap situasi politik, sehingga masyarakat ya begitu-begitu aja. Yang terburuk tentunya yang ketiga, yaitu mereka buta huruf secara politik, buta huruf pula secara aksara. Dan yang terbaik adalah kita harus melek secara politik, melek pula secara aksara. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai literasi politik atau literasi kewargaan. Nah, terakhir, apakah pendidikan kita ini adalah pendidikan yang membelenggu atau pendidikan yang membebaskan? Bahwa ya, kita telah terdidik misalnya secara formal, tetapi sistem pendidikan kita ini justru membelenggu kita. Misalnya kita sudah S1, S2, S3, tetapi ternyata pengangguran itu masih sangat terbuka. Misalnya kita S1, S2, S3, tetapi apa yang kita pelajari di dunia sekolah dan dunia kampus tidak relevan lagi dengan tantangan zaman. Itulah yang kemudian disebut sebagai pendidikan yang membelenggu. Di sisi seberangnya ada pendidikan yang membebaskan. Pendidikan membebaskan adalah pendidikan yang membuat kita mandiri untuk melakukan apa saja yang menurut kita bermanfaat bagi masyarakat. Karena masyarakat inilah yang harus terus kita didik agar terus berjarak dengan kekuasaan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebagaimana kata Lord Acton bahwa kekuasaan kan cenderung korup, apalagi kekuasaan absolut sudah pasti korup. Sehingga kita perlu melakukan apa yang oleh Pramudia Anantatur sebut sebagai didiklah masyarakat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan kritik. Mari menciptakan organisasi kemasyarakatan yang terus kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?